Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Fadil Falhan. Di sini diamanahkan menjadi eh, asisten teman-teman di review AKN 6 tentang SPL. Nah, di sini teman-teman kenapa milih nge-review SPL ini? Apa yang nggak ngerti atau udah pada ngerti? Halo, halo. Nah, amannya asup. Ya, sip, sip. So, gimana teman-teman? Ada yang eh, ada bagian mana yang masih belum ngerti di modul 6 ini? Atau mau review dari awal? Ya udah, ya udah review dari awal aja ya. Kalau dum 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 dum. Oke, jadi modul sekarang itu tentang sistem persamaan linear atau SPL. Jadi di eh, SPL ini tuh banyak digunakan ya. Di matematika banyak, di fisika banyak. Misalkan di apa ya, di SPL tuh misalkan di panas tuh apa ya, panas tuh? Panas lagi. Di ya eh, panas ya, di perambatan panas itu tuh ada bisa dibentuk jadi SPL, dan salah satunya metode yang bisa menyelesaikan permasalahan itu tuh adalah SPL ini, metode Jacobi atau Gauss-Seidel atau SOR. Nah, jadi di eh, persamaan linear ini tuh ada yang langsung dan iterasi ya. Kita fokus di metode iterasi. Metode iterasi itu ada tiga, Jacobi, Gauss-Seidel, dan SOR. Di mana Jacobi ini tuh dia akan konvergen tapi tidak secepat daripada Gauss-Seidel. Karena di sini dia harus menghitung dulu semua variabelnya baru menghitung iterasi selanjutnya kayak gitu. Ya udah Pak, teman-teman pasti sudah tahu lah ya. Untuk Gauss-Seidel juga perbedaannya itu kenapa dia lebih cepat konvergensi, karena iterasi variabel yang sudah dihitung itu dia menjadi variabel baru yang disubstitusikan kepada variabel lainnya. Makanya kenapa dia metode Gauss-Seidel ini tuh lebih cepat konvergen, karena ya metodenya kayak gini. Dan dan yang ketiga itu metode eh, SOR, Successive Over Relaxation. Jadi di SOR ini tuh dia adalah perkembangan dari Gauss-Seidel, di mana ada satu variabel untuk bisa dibilang untuk faktor relaksasi. Ada muncul faktor relaksasi adalah omega, di mana nilai omega ini tuh berada di rentang dari 0 sampai 2. Dimana kalau saya eh, literatur yang saya pakai itu dari 0 sampai 1 tuh, kurang dari 1 tuh dia adalah under relaxation. Jika omega itu sama dengan 1, dia akan berubah menjadi metode Gauss-Seidel biasa. Dari lebih dari 1 sampai ke 2 itu dia adalah over relaxation. Nah, jadi kita ada satu faktor untuk ada yang mempercepat konvergensian gitu. Oke, dan sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman. Oke, aman ya. Aman. Sip. Nah, di sini ada syaratnya ya. Ada syarat di mana
metode ini tuh karena metode iterasi, maka tidak sepenuhnya itu tuh dia tuh apa ya, sempurna gitu, nggak kayak analitik. Jadi ada syaratnya. Yang pertama itu pasti teman-teman udah tahu, yaitu syarat untuk kekonvergensiannya itu adalah bentuk matriks dari matriks yang ditanyakan itu adalah strict diagonal dominant. Jadi misalkan ada sebuah matriks, misalkan ini satu dua dua satu nol nol tiga satu tujuh dua 11. Nah, di mana si matriks diagonal itu harus dominan. Dominan itu apa maksudnya? Itu syarat pertama itu dominan, ya, diagonal dominan. Diagonal dominan. Maksudnya itu adalah kalau di matematisnya itu adalah eh, harga mutlak dari sebuah matriks diagonal, dia itu harus lebih besar daripada jumlah daripada matriks yang lainnya, di mana I tidak sama dengan J sampai ke N. I sama dengan J. Maksudnya gimana? Jadi untuk di baris pertama, berarti 2 itu lebih besar daripada 1 ditambah 0. Betul kan? Yang keduanya itu 3 itu lebih besar daripada 0 ditambah 1. Dan 11 itu lebih besar daripada 7 ditambah 2. Oke. Nah, ini tuh syarat pertama. Teman-teman pasti udah tahu lah ya syaratnya itu. Jadi gimana sih metode ini tuh konvergensi atau enggak? Di salah satunya itu adalah di syarat si diagonal dominan ini. Kayak gini, kayak gitu. Yang kedua, nah, yang kedua itu tuh ada apa ya? Kalau saya lihat ya di laporan-laporan praktikan yang saya pegang, dia itu eh, ada yang kurang menyebutkan satu syaratnya lagi, yaitu adalah nilai eigen. Nah, kok ada muncul syarat nilai eigen sih? Jadi si syarat yang pertama ini diagonal dominan itu eh, tidak serta merta bisa, kalau yang strict itu selain yang strict ini tuh dia tidak konvergen, nggak gitu. Tapi yang paling dasarnya itu adalah nilai eigennya. Misalkan contoh ya, kita ambil aja di syarat diagonal dominan ini ya. Saya udah buat di MATLAB. Nah, nah ini kan udah apa ya? Itu udah memenuhi syaratnya lah ya. Dia itu strict dominan. Taran. Misalkan galatnya misalkan 0,001. Nah, di sini dia bisa lihat tuh si Jacobi itu tuh ya si Jacobi itu tuh lebih lambat konvergensinya daripada si Gauss. Tapi bukan ini yang mau dilihatin. Tapi di sini nih, dia kan udah dapat nih nilainya nih. Misalkan ini kita ganti misalkan jadi 3 misalkan. Kalau 3 kan berarti dia tidak memenuhi syarat diagonal dominan ya. Coba kalau kita lihat apakah dia konvergensi nggak sih di toleransi yang sama, dan ternyata tidak. Berarti ini tuh benar. Berarti salah satunya itu eh, harus strict dominan. Kan kalau 5 misalkan gimana? 5. Nah, 5 dia konvergen. Nah, kan ada sesuatu nih di dominan yang diagonal ketiga ini, matriks baris ketiga ini, dia tuh 5. 5 itu apakah lebih besar daripada 6 tambah 1? Enggak kan? 5 itu lebih kecil daripada 7. Nah, tapi kok bisa konvergen sih?
konvergensinya lumayan banyak sih, ada 69 kali untuk Jacobi dan Gauss itu 33. Nah, berarti ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu adalah nilai eigen. Maksud dari nilai eigennya itu apa? Jadi, di nilai eigennya itu adalah eh, kalau di modulnya itu ada disebutin si syarat konvergensinya tuh mana ya? Nah, ini yaitu apa? Spektra radius dari matriks T itu kurang dari satu. Maksudnya apa? Maksudnya itu jadi nilai eigennya itu kalau di buku literatur yang saya pakai itu adalah nilai mutlak dari eh, nilai hmm, apa ini tuh matriks diagonalnya dikurangi dengan nilai eigen di baris ini, di baris yang apa dipakai itu eh, sama dengan eh, eh sama dengan sigma ini yang selanjutnya kurang dari satu. Jadi si matrik apa nilai eigen ini tuh harus lebih kecil daripada satu. Nah, makanya ini tuh disebut ada seorang matematikawan ya, namanya itu eh, Gers Gorin. Nah, dia itu menyebutkan bahwa di sini tuh nanti akan membentuk sebuah spektral atau apa ya? Ada bentuk lingkaran-lingkaran gitu. Ini tuh real dari eigen, ini imajiner dari eigen. Bentuk bulat, ya bayangkan aja ini bulat sempurna ya. Nah, spektralnya tuh nah ini, di mana si jari-jari dari lingkaran ini tuh kurang dari satu. Nah, maka ini tuh disebut dengan garis Gorin uh, circle. Gorin circle. Jadi si nilai yang termuatnya itu ada di dalam ini nih. Untuk konvergen, nilainya itu ada di dalam lingkaran ini. Nah, eh, makanya kalau misalkan si nilainya itu di luar dari sini, maka dia akan tidak konvergen. Nah, ini jadi dia akan jadi tidak akan konvergen kalau di luar, tidak konvergen. Seperti itu. Jadi si nilai ini tuh harus kurang nilai mutlaknya itu harus kurang daripada satu apa selisihnya. Coba kita lihat di MATLAB-nya karena dia kan eh, apa konvergen ya. Tapi kita lihat di nilai eigennya tuh. Nilai eigennya itu kurang daripada satu. Makanya dia akan konvergen. Walaupun dia tidak strict dominan, dia akan apa konvergen. Nah, yang jadi pertanyaan itu nilai eigen yang mana yang harus si apa metode ini tuh harus terpenuhi, yaitu nilai eigen dari eh, negatif inverse diagonal dari matriks yang digunakan dikalikan dengan eh, nilai yang lainnya. Maksudnya gimana sih? Kita bikin aja baru lah. Eh, jadi misalkan di sini tuh ada 210 032 7 2 misalkan berapa ya? 8 lah. Di sini kan dia di baris ketiga kan dia nggak apa strict dominan. Nah, yang eigen yang kita gunakan adalah misalkan kalau di Jacobi, Jacobi itu kan kalau di bentuk matriks, analisa matriksnya itu dia akan menjadi X atau nilainya itu sama dengan negatif diagonal inverse dikali dengan lower strict ditambah upper strict kali variable X ditambah diagonal dikali B. Nah, misalkan X, Y, Z ini sama dengan B. Ini tuh B lah ya. Ini A. Ini X apa 0. B-nya misalkan 2, 1, 5. Nah, nilai eigennya itu adalah nilai eigen yang ini.
Nah, ini biasanya disebut dengan matriks iterasi Jacobi. Nah, matriks iterasi Jacobi. Nah, dengan ini tuh kita ambil nilai eigennya. Nah, nilai eigennya yang jadi syarat. Syarat yang kedua yaitu nilai eigennya atau eigen value-nya harus memenuhi. Nah, maka dan lower itu apa sih? Kan di sana ada diagonal, diagonal itu yang ini. Diagonal itu yang ini. Nah, kalau lower itu berarti dia tuh yang atasnya, yang lower atas ini upper, sorry. Lower itu yang bawahnya. Nah, jadi di metode ini tuh dia kita bisa pakai dua analisa, analisa dari apa eh, nilai-nilai dari matriksnya atau analisa dari kita buat jadi matriks lower, upper dan diagonal. Sebenarnya tuh untuk lebih baiknya lagi tuh teman-teman analisanya analisa di matriksnya supaya tahu nilai eigen di sini tuh berapa, supaya bisa tahu kekonvergensian dari metode-metode kayak gitu. Ya, enggak. Apa? Ya. Oh gitu. Oh, teman-teman juga gitu sama. Oh, sama. Nah, tidak bilang. Hmm, oh gitu. Oh, saya nggak lihat. Oke, kalem kalem. Hmm, kalem ya, kalem kalem. Kalau gini nampil nggak? Oke, oke, oke. Ya udah. Jadi kita ulang aja dari awal ya. Jadi syarat kekonvergensian dari modul ini tuh ada dua. Yang pertama itu adalah eh, strict dominan. Syarat pertama itu strict dominan, dominan diagonal dominan. Ini nampil nggak? Oke, okay, good. Nah, strict dominan, teman-teman pasti udah tahu strict dominan itu apa. Jadi, misalkan di sini ada matriks 210, 031, 0, 7, 9. Nah, di mana nilai mutlak dari eh, nilai dari diagonalnya itu harus lebih besar daripada jumlah jumlah dari matriks apa selain itu. I tidak sama dengan J sampai ke N. I sama dengan J. Jadi ini tuh matriks diagonalnya. Diagonal. Nah, nah ini diagonalnya ya. Di mana nilai 2 itu lebih besar daripada 1 ditambah 0. Betul? Betul. 3 lebih besar daripada 0 ditambah 1. 9 lebih besar daripada 0 ditambah 7. Nah, ini pertama syarat yang pertama yang harus dipenuhi untuk convergence. Kita contoh di MATLAB yang udah saya buat. Nah, di sini kita ambil aja contoh misalkan dia 10. Jadi, teman-teman bisa lihat ini tuh strict dominan ya. Strict dominan, kita run. Oke, okay. Misalkan 10 pangkat min 3. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa metode Gauss ini tuh dia lebih cepat konvergensi daripada metode Jacobi. Jacobi itu lebih banyak iterasinya. 21 dengan 15. Nah,
Coba kalau kita ganti nih jadi 5. Kalau 5 dia jadi strict dominan nggak? Enggak kan? Nah, coba kita run dengan toleransi yang sama. Dia tetap konvergen. Nah, kenapa? Kok bisa? Berarti ini menyalahi syarat dong. Nah, ternyata ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi untuk konvergensi, yaitu adalah nilai eigennya, nilai eigen dari matriksnya. Tuh, yang kedua itu nilai eigennya. Kenapa nih si AKN ini tuh lebih apa? Setelah AKN 5 itu nilai eigen, supaya teman-teman bisa nge apa ya? Nge nganalisa nilai eigennya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nilai eigennya. Nilai eigen yang mana sih? Nah, misalkan kalau di metode Jacobi, Jacobi itu kan salah satu bentuk persamaan itu misalkan kalau kita bikin matriks, bentuknya itu matriks bukan pakai sigma sigma, yaitu negatif diagonal inverse dikali lower ditambah upper kali x ditambah diagonal dikali b, di mana ini tuh a-nya, terus b-nya itu hasilnya kan misalkan 2 1 7. Nah, nilai eigen yang mana dipakai itu nilai eigen yang ini. Nah, yang ini kalau aduh sorry. Ya, yang ini yang dipakai. Itu yang kurang baik. Ini matriks apa? Namanya tuh matriks iterasi Jacobi. Nah, iterasi Jacobi. Di mana kita analisa nilai eigen dari ini nih, nilai eigennya. Nah, di mana sih syaratnya itu adalah kalau di buku yang literatur yang saya pakai, yaitu nilai eh, dia, dia apa diagonal dominannya dikurangi dengan nilai eigennya itu harus sama itu sama dengan sigma dari matriks selanjutnya dikurang lebih kecil daripada satu. Jadi kalau kita buat, nah kita bikin aja baru lah. Tuh AKK dikurangin ininya sigma IJ itu kurang dari satu. Jadi misalkan kalau kita bikin sebuah apa diagram, ini tuh real dari eh, eigen dan ini imajiner, misalkan kalau ada imajinernya, imajiner dari eigen, nih itu adalah bentuknya seperti melingkar gini. Nah, kalau di modulnya itu disebutnya itu adalah mana? Nah, adalah eh, spektra radius dari matriks T. Nah, maksudnya itu adalah ini nih, spektra radiusnya itu di mana si radius atau si jari-jarinya itu kurang dari satu. Jadi si nilai konvergensianya itu terhimpun di sini. Di sini di dalam lingkaran ini. Kalau di luar, dia akan malah jadi tidak konvergen. Tidak konvergen. Nah, ini tuh disebut dengan ada seorang matematikawan namanya itu hmm, Gers Gorin, kalau nggak salah Gers Gorin. Dia itu menemukan inilah ya, dia ngotak atik disebutnya tuh Gers Gorin circle, ya kan, bentuk lingkaran kayak gini, kayak gitu. Jadi ada dua. Nah, pembuktiannya kayak gimana sih? Kita lihat nih, matrix tadi tuh, matrix tadi kan dia konvergen ya, walaupun dia tidak strict dominan. Tapi kita lihat nih di sini nih. Nah, nilai eigennya. Ini saya udah bikin, nah. Nilai eigennya itu nilai eigennya itu adalah kurang dari nilai eigen mutlaknya itu kurang dari satu. Nah, maka syarat yang paling mendasarnya itu adalah analisa dari nilai eigennya kayak gitu, teman-teman. Nah, si nilai apa strict dominan diagonal dominan itu kalau misalkan si matriksnya itu udah pas strict dominan itu dia akan apa ya, pasti nggak akan bohong, pasti konvergen gitu. Tapi kalau tidak strict boleh bisa tidak bisa iya kayak gitu. Ianya itu misalkan ini 5 dia akan konvergen, misalkan kalau 3 misalkan dia kan berarti dia tidak strict dominan. Lihat apakah dia konvergen nggak.
misalkan di toleransi yang sama. Nah, dia tidak konvergen. Kenapa? Karena nilai eigennya tuh lebih daripada satu. Kayak gitu. Gimana teman-teman? Jelas nggak? Mangga, mangga. Iya, iya. Oh, oh iya. Iya, dapat. Iya, iya. Bisa, bisa, bisa. Kayak gitu. Nah, karena kan misalkan apa si matriksnya itu misalkan ya gini lah ya, A, B, C. Nah, dia kan ada satu nilai eigen nih. Ternyata nilai eigennya tuh di luar dari sini. Terus kamu utak-atik supaya si misalkan di baris ini tuh ditukar gitu. Terus akhirnya si nilai eigennya tuh kurang dari satu. Nah, dia tuh nggak akan menyalahi aturannya. Kenapa? Karena secara analitik juga pun hasilnya tetap sama gitu. Cuman gara-gara si metode ini tuh ada kekurangan, maka coba sama teman-teman diutak-atik supaya dia tuh konvergen gitu. Kayak gitu. Bisa, bisa. Kayak gitu bisa kok. Ada pertanyaan? Gak bentar mana? Oh, ada no no no. Eh, kalau selama si strict dominan itu tetap jalan, dia itu akan tetap jalan walaupun si misalkan kalau kita coba aja ya misalkan si nilainya itu yang lainnya misalkan nol ya. Kita juga nggak tahu. Coba-coba aja. Alpama gini. Coba-coba kalau nggak bisa kenapa ya? Kalau bisa kenapa ya? Tuh nggak bisa ya? Karena si uh, oh sorry 6 misalkan 9 misalkan nol. Nah tetap jalan. Tapi ya gini di sama ya. Nggak jauh perbedaannya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau di sini sorry. Ya sama-sama. Gimana gimana? Yang SOR? Kalau yang SOR itu eh, kan dia perkembangan ya, perkembangan dari si yes, yes, si eh Ghost Ghost ya betul. Ghost di mana di situ ada faktor relaksasi atau omega lah ya, kita sebutnya omega. Jadi di si nilai omega itu dia tuh kalau di literatur yang saya pakai dia itu dari nol sampai 2 aja. Dimana kalau dia dari nol omega itu satu, dia itu under the relaxation. Kalau dia satu sampai 2 dia itu upper. Nah, over. Kok upper sih? Over relaxation. Yang kayak gitu. Nah, gimana si nilai omega itu saya juga masih belum tahu gimana cara menentukan mana yang terbaik. Tapi saya itu biasanya itu dicoba-coba. Misalkan dia tuh biasanya itu akan di sekitar dari satu, misalkan 0,8 atau sampai 1,2 atau berapa gitu yang terbaiknya. Jadi eh, si apa namanya tuh si SOR ini tuh kan bentuknya itu kalau saya itu pakainya pakai yang matriks ya. Jadi kan si bentuknya itu kan ini omega yang inverse ditambah omega upper ditambah satu min omega D D dikali X ditambah
Omega diagonal di aduh, diagonal aduh, diagonal dikurangi omega L satu kali B. Dimana kalau dia omega itu sama dengan satu, dia akan jadi Gauss Seidel. Udah jelas ya. Nah, kenapa ada muncul ini tuh nilai faktor itu tuh? Saya juga belum tahu pasti, tapi eh, dia itu gara-gara untuk mempercepat daripada si konvergensiannya. Nah, syaratnya pun sama kayak metode-metode yang lain, kayak Jacobi dan Gauss-Seidel, yaitu eigenvalue-nya dan strict dominant gitu. Nah, misalkan analisanya tuh kalau di Oxford itu tuh dia analisa di nilai eigen yang digunakan. Misalkan saya ada dua kondisi nih, omega, eigen sih. Omega yang pertama itu 0,88, yang satu tuh 1,15. Misalkan kita kan, ya udah sekian pasti kan banyak, 15 sama 15, oh berarti sama dia. Ya sama, kayak gitu-gitu aja, coba-coba aja yang ya yang terbaik yang mana lah, kayak gitu. Saya gimana, ada pertanyaan, ada yang masih nggak ngerti nggak? Sok mangga, mangga mangga. Ya, apa linear, gimana gimana, jadi gimana? Iya, ini linear. Persamaan gimana? Misalkan eh, si persamaannya itu ada 5 persamaan kayak gitu dengan 5 variabel. Hmm, hmm, hmm. Kan si metode ini tuh kan bergantung pada dia kan ada pengulangan ya, ada loop. Nah, loopnya itu kan kita bisa kondisiin mau segimana toleransinya. Kalau misalkan semakin banyak nilai variabel dan persamaan yang digunakan, tapi si kita kondisiin toleransinya itu kecil sekali, kan berarti dia akan jauh kan, jauh dari akurat. Kayak gitu aja di sini mah. Iya, lebih banyak, pasti lebih banyak. Misalkan kalau di ya, gimana? Mm, ditambahin. Mm, tapi sama aja. Mm. Jadi gimana tuh kalau udah di ubah-ubah? Iya, iya, iya. Oke. Usahakan juga kan kita pakai komputer ya, pakai komputasi ya. Nah, usahakan juga teman-teman buat si programnya itu sesederhana mungkin.
se sedikit mungkin si komputer menyimpan memori. Karena misalkan kalau kita banyak terus memakan memori yang banyak, bisa jadi si MATLAB-nya itu malah jadi busy terus, jadi susah gitu. Jadi salah satunya tuh ya itulah ya, kalau apa, kondisiin si MATLAB-nya. Terus juga kan nanti apa, metode lagi, apa namanya tuh, eh, modul selanjutnya itu kan integrasi, diferensiasi, sama persamaan diferensial biasa PDB. Nah, usahakan teman-teman analisanya itu kan dia banyak metode ya. Bandingkan metode satu dengan yang lain. Misalkan di integral itu misalkan ada metode Simpson sepertiga dan 3/8 sepertiga dibandingkan dengan 3/8, atau metode integrasi persegi dibandingkan dengan trapesium. Mana yang lebih cepat konvergensi? Nah, analisanya di sana teman-teman, kayak gitu. Jangan melebar lah kalau analisa di laporan teman-teman, itu aja sih. Tambahan aja sih. Gimana, masih ada pertanyaan nggak? Masih ada pertanyaan atau gimana? Oh iya, ah, saya juga masih masih belum tahu ya, faktor apa yang menyebabkan si SOR ini tuh dia akan mempercepat konvergensi. Tapi boleh jadi nih, perkiraan saya boleh jadi nih ya. Ini mah ada berkaitan dengan apa namanya tuh, dari, kalau di sini tuh ada apa namanya tuh, nah, si rho ini atau spektra radius matriks yang digunakan, boleh jadi ada ya ada pengaruh terhadap ini. Soalnya saya lihat di wiki ya, kalau saya lihat di wiki itu dia tuh akan, si grafiknya itu eh, berbeda-beda, itu apa namanya itu, nilai omeganya, dia akan membentuk sebuah pola gitu, kayak gitu. Makin ada yang lebih cepat apa konvergensinya, kayak gitu. Ya nggak tahu juga sih, sok teman-teman baca-baca aja. Ada pertanyaan? Oh ya, nanti saya bagi ini aja ya, si ininya, apa namanya tuh, si listingannya tuh, tapi di dia tuh pakai analisa matriks. Jadi kalau pakai analisa matriks tuh dia tuh semakin bisa dibuka lah, dia tuh kerjaan tuh kayak gimana. Soalnya kalau di biasa mah dia nggak akan terbuka, nggak akan kelihatan gitu apa, sampai nilai eigennya pun susah lah ya, susah dilihat. Dan lower, upper, dan diagonal itu kondisi matriks itu nanti dipakai nanti kalau teman-teman di tahun depan, misalkan kalau teman-teman masih lanjut di Unpad, nah, nanti dia nanti dipakai nih si perkondisian dari matriks ini, kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Atau kuotanya udah habis? Ya. Oh, itu, oh iya ya, matriks norm ya. Belum sih, masih bingung bagaimana. Ya, saya juga masih bingung sih sejujur. Oh, ya, saya juga masih bingung sih. Soalnya saya cari-cari juga, ya makin bingung. Nanti kalau saya udah dapat kesimpulan yang yakin gitu ya, saya juga masih banyak apa namanya itu, kira-kira kayak ini, kira-kiranya mungkin kayak gini. Tapi nanti kalau misalkan kalau saya udah ketemu alasan pastinya, nanti saya bagi gimana sih cara kerja sinom dan cara kerja itu dia ke
metode ini tuh kayak gimana. Gimana? Ada lagi nggak? Apa nggak? Mm-mm. NaN itu, NaN itu not a number. Nah, not a number tuh misal not a number tuh kalau di Google tuh apa ya? Hmm, kalau imajiner, saya juga masih masih nggak tahu pasti not a number tuh apa, takut salah. Intinya mah dia tuh eh, intinya tuh dia tuh nggak tidak konvergen, tidak konvergen weh. Soalnya kalau dia di luar dari konvergen, dia itu nilai errornya itu akan luar biasa banyaknya. Jadi astronomikal lah si satuannya tuh, besar banget kalau tidak konvergen. Number, number. Yuk, mm-mm, kita lihat ya, kita coba. Sound physics. Eh, kalau number tuh biasanya kalau misalkan eh, dibagi dengan nol misalkan. Kalau pembagiannya di nol tuh dia tuh di komputer itu dia tuh biasanya tuh not a number. Terus misalkan imajiner apa nah itu akar negatif ya, imajiner. Akar negatif pun dia akan keluar juga di not a number kayak gitu. Ya boleh jadi si matrix yang teman-teman dipakai itu dia tuh kan mungkin aja si salah satu diagonal itu ada nol. Nah boleh jadi dia tuh akan jadi pembagian jadi nol yang pakai nol ya. Nah karena dia pembagian jadi pakai nol, dia boleh jadi eh, akan mengeluarkan not a number kayak gitu. Oke. Btw kenapa milih AKN ini yang jadi reviewnya? Yeah. Ada lagi. Mana? Hmm. Oh, s- eh, bentar, itu dapat dari mana? Apa? Oh gitu. Hmm, katanya apa? Semakin besar apa nilai omeganya kan konvergensinya semakin sebenarnya tuh si eh, konvergensi dari ini tuh eh, tergantung dari matriksnya nggak sih? Soalnya dia kan ada pakai row ya, pakai apa?
radius matriksnya. Nah, si kalau misalkan matriksnya itu berbeda-beda, kalau ini mah eh, dari saya aja ya, berbeda-beda, boleh jadi si matriksnya pun akan memiliki nilai omega yang berbeda-beda juga, kayak gitu. Soalnya tidak semua matriks, misalkan kita ambil 1,2, ambil 1,2, 1,2 misalkan, dia tuh tidak semua matriksnya itu akan konvergensinya tuh cepat gitu. Bisa bandingkan 1,15 dengan 1,7. Soalnya saya pernah coba itu ternyata memang berbeda. Tapi teman-teman coba aja apa di otak-atik omeganya terus ambil kesimpulan sendiri. Gitu biasanya saya. Kita lihatnya di Google langsung IP. Soalnya saya tuh pernah lihat si grafiknya itu mana. Nah, si spektral radiusnya itu kan. Spektral radiusnya itu dia tuh dengan berbeda-beda walaupun dia naik terus, tapi dia apa eh, tidak serta merta dia tuh makin besar makin eh, konvergensinya makin tinggi. Kalau gitu mah ya udah langsung aja dua gitu atau 1,9999. Tapi kan enggak kan? Dia tuh ada apa? Ada opsi lain gitu antara 0 dan antara 1 sampai 2. Nah, kayak gitu aja. Saya, menurut saya itu juga. Iya, heeh. Coba aja deh. Hei. Nah, kalau di sini kan dia tuh si omeganya 1,8 tapi dia jadi tidak konvergen. 1,4. Dia malah lebih lebih banyak apa iterasinya daripada yang 0,88. Ini 0,88, ini yang 1,4. Dia konvergensinya malah lebih lama. Ya kayak gitu aja sih. Ya, ngomong ya. Ada yang lain? Malah bingung. Bagus kalau bingung. Berarti mikir. Hmm. Hmm? 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 Oh gitu. Oh. Hmm? Boleh boleh. Oke oke oke. Hmm? Iya. Yeah. Sebenarnya tuh si metode SOR ini tuh bisa jadi satu apa ya, satu kajian lagi. Soalnya ini bisa digali lebih dalam lagi, perilaku si omega itu gimana sih? Kayak gitu sih. Boleh boleh. Good good good. Gimana gimana sih yang lain? Oh ya untuk saya nanya-nanya kalau project ke depan ada bayangan mau bikin apaan?
Oh gitu. Udah. Nah, masih banyak metodenya. Kan aja nanti di tengah jalan dapat inspirasi. Ya, nanti dikonsulin dulu. Gimana gimana? Udah aman? Kalau aman mah. Gimana yang lain? Oke. Paling nanti apa ya? Udah sih, udah sip sip. Kalau di apa Alpro yang mata kuliah itu gimana? Aman? Atau nggak ngerti? Metode apa sekarang masuknya? Udah mulai kemana? Oh, siapa? Dosennya siapa? Oh, Pak Ferry. Yang Pak Budi siapa? Ada nggak? Oh gitu. Mana Alika Hasna? Sampai mana? Oh, kayaknya habis foto. Aman, aman. Iya, iya, iya. Sip, sip. Ya paling itu aja ya. Untuk modul ke depan, nanti paling fokusin ke analisa konvergensi dari metode-metode yang dipakai, variasi metodenya. Fokusnya ke sana sih. Terus eh, sambil ke sana sambil ngerjain juga pikirin aja sih metode project yang nanti mau dibuat. Soalnya ya nggak apa-apa sih mau yang gimana-gimana juga. Tapi jangan ngedadak lah. Soalnya pas saya tuh ada yang ngedadak semalam sebelum presentasi baru dibuat dan banget. Eh, ya paling itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan mah kuot-kuotannya udah habis. Eh, ini hasil kodenya nanti diupload. Ya, nanti diupload. Nanti saya udah nge-record ini, nanti diupload kok. Jadi teman-teman mau diulang-ulang juga nggak masalah. Oke, nggak ada pertanyaan. Ya udah, eh, jaga kesehatan teman-teman. Ya, santai lah ya kuliah mah. Terima kasih udah sempat datang ke sini, hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi.